Ya, jadi kembali bahwa pernyataan ya, ayat qauliyah ini dari surat Yunus ayat 5 ini ternyata menjadi kenyataan. Ya, semua mengakui matahari. Nah, itu namanya analitik dan pembuktian. Ayat-ayat Al-Quran bisa dibuktikan ya secara ilmiah. Bahkan kemarin dalam surat Yasin ya, surat yang ke-36 ayat ke-38 ya, di mana di sana disebutkan wasamsu tajri li mustaqorin lah dzalika takdirul ngajil alim. Wasamsu, matahari itu berputar, berjalan di porosnya kan. Kenyataannya kan iya kan? Kan matahari itu berjalan, berputar tapi kan di porosnya. Wal qamara juga bulan, wal qamara qadarnahu manazila ya. Wal qamara qadarna. Sehingga kalau nanti matahari berputar di porosnya, maka begitu pula wal qamara. Bulan itu nanti juga berputar tapi berjalan. Al qadaro. Ya, manazila. Ya, kemudian apa? Di sana dikatakan bahwa itulah yang menjadi ketetapan Allah. Ya. Maka dalam surah Yasin itu ditegaskan pula mendukung bahwa bulan itulah nanti yang mengitari bumi. Ya. Maka di sana tidak akan malam mendahului siang. Ya. Jadi nanti pernyataan-pernyataan Al-Quran dicari ayat-ayat bukti pembuktian kauniyah. Nah, itu analitik. Sehingga kalau nanti suatu pernyataan wacana kok tidak ada pembuktiannya, maka itu nanti kalau bahasa sekarang orang-orang dianggap itu wah itu hanya omong doang, hanya ide, itu gagasan tapi nggak ada buktinya. Nah, itu di dunia kehidupan alam ya. Jadi jelas ya nanti dalam surat Yasin ya. Surat Yasin itu surat yang ke-36 ayat 38 dan 39. Ini bicara masalah kehidupan alam semesta ya. Ya, wasamsu tajri li mustaqorilah dzalika takdirul ngajil alim wal qamara qadarnahu. Wal qamara qadarnahu. Kemudian nanti dalam ayat-ayat yang lain disebutkan bahwa peristiwa alam ini adalah yang kemarin kita kategorikan sebagai pemunan takdir yang dipaksakan. Ternyata ayat-ayatnya pun bisa dibuktikan. Apalagi kalau kita nanti menyelidiki, ya silakan diselidiki apa matahari benar-benar berputar dan sebagainya. Itu sebagai pembuktian di dunia fisik ya, alam. Nah, sekarang bagaimana kalau ayat-ayat qauliyah ini dalam kehidupan sosial budaya? Ya, ini ya. Jadi pembuktian benar kebenaran Al-Quran dalam kehidupan sosial budaya bagaimana? Ya. Coba nanti kita buka aja, misalnya surat Al-Baqarah ya. Quran surat Al-Baqarah ya. Al-Baqarah itu kan surat yang kedua ya. Yang kedua. Mulai dari ayat 2 ya. Ya, ayat pertamanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kita akan membuktikan ya. Yang pertama di sana ada istilah muttaqin ya. Muttaqin. Ya. Muttaqin ya. Atau al-muttaqin. Al-muttaqin.
Ya, al-muttaqin. Nah, al-muttaqin kemudian nanti sama dengan al-mu'minun. Ya, hudal lil muttaqin. Muttaqin siapa toh? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kan? Alladzina yu'minu, berarti muttaqin itu nanti sama dengan mukmin, ya. Sama dengan mukmin. Ya. Muttaqin itu adalah sama dengan mukmin. Ya, mukmin, ya, atau al mukminuna, ya, atau al mukminuna kalau jamaknya, ya, al mukminuna atau al mukminin boleh. Jadi muttaqin ini identik dengan mukmin. Ini kan baru qauliyah, ya, ya. Kemudian alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi muttaqin itu identik dengan mukmin, ya, dengan mukmin yang itu sama dengan ulaika humul muflihun. Nah, sama dengan muflihun, orang yang mendapatkan kemenangan nanti, ya. Muflihun. Ya. Al-muflihun, ya. Muflihuna. Ya. Ini adalah bagian pertama. Jadi nanti menurut Al-Qur'an, ya, pembagian macam-macam manusia itu, yang pertama adalah mukmin. Kita ambil aja mukmin, ya. Yang pertama adalah mukmin, orang-orang yang beriman. Nah, jangan nantinya dibagi tiga. Manusia ini pada hakikatnya dalam kehidupan sosial budaya menurut Al-Quran hanya dibagi tiga secara garis besar, ya. Yang pertama adalah mukmin, ya. Kemudian yang kedua nanti ada golongan, ya, ada tiga golongan Al-Quran manusia itu, yang disebut adalah kafir, ya, kafir, ya. Ingat, kafir ini adalah dari apa? Kafaro, ya. Ingat, kafaro, yakfuru, ya, atau yakfiru, yakfuru, kufron, ya, kufron atau kufuron, masdarnya adalah kufron atau kufuron, kufur, ya, kufuron, ya. Jadi kafaro itu artinya antara lain adalah dia telah menolak, dia telah bersikap negatif, ya, dia telah menghapus. Banyak sekali nanti artinya. Kita artikan dia telah ingkar, boleh. Yakfuru, dia sedang akan ingkar. Kufron berarti pengingkaran, ya, pengingkaran. Menjadi kafirun. Nah, ini kafir ini adalah isim fa'il pelaku, ya. Ini menjadi kafara, menjadi kafirun. Kafirun, ya, kafirun fa'ilun. Berarti apa kafirun? Pelakunya, yaitu zang, ingkar, yang kufur, ya. Jadi kafir itu pelaku. Ya, nanti jamaknya adalah kafiruna. Maka bagi golongan kedua itu ada orang-orang yang bersikap negatif terhadap ajaran Allah, maka disebut apa? Kafiruna, ya. Ini, ya, kafiruna, ya. Jadi kafirun itu tunggal, kafironi, nah, kafiruna. Nah, jadi kafirun ini jamak. Maka golongan yang pertama adalah golongan mereka yang kufur. Mereka yang kufur disebut kafir. Nah, itu
golongan kedua, golongan manusia menurut Al-Quran itu kalau nggak mukmin ya kafir, ya, atau yang kufur. Nah. Kemudian golongan ketiga, ya, nanti dalam surat Al-Baqarah ini, ya, yang mukmin itu dijelaskan dalam ayat yang kedua sampai kelima, ya, sampai kelima ini. Sedangkan yang kafir ini nanti dalam ayat yang keenam, ya, di sana kan disebutkan jelas. Innaladzi nakafaru sawaun ngalaihim a'angdartahum amlam tungdirhum layuk minun, ya. Jadi golongan kedua adalah golongan manusia yang kufur. Yang kufur itu bahasanya ada kafir. Nah, kafir itu tunggal. Kalau banyak kafirun, maka ya ayyuhalladzina kafaru, ya. Atqul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu jamak, ya. Golongan yang kufur atau kafir. Nah, yang ketiga itu nanti dalam ayat yang ke-8 disebutkan nanti. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa mahum bimu'minin. Sebagian manusia itu ada yang mengatakan kami telah beriman, ya, wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir, dan juga saya beriman kepada apa? Yaumul akhir. Wa mahum bimu'minin, padahal mereka itu tidaklah beriman. Maka di sini dikatakan nanti istilahnya munafik, ya, munafik, ya, munafik atau al munafikun, ya, al munafikuna. Ya, ini golongan manusia yang ketiga. Jadi menurut Al-Quran nanti manusia itu hanya di golongan 3 ini. Adapun nanti tapi munafik ini pun sebenarnya, ya, adalah masuk bagian daripada kafir atau kufur. Maka pada garis besarnya sebenarnya manusia itu hanya mukmin dan kafir. Tetapi karena nanti mayoritas itu manusia itu ada, ya, yang mengaku beriman padahal tidak, maka itulah diistilahkan munafik. Munafik itu yang mengaku-ngaku beriman padahal tidak. Nah, ini menurut tinjauan analitik, ya, analitika, ya. Kalau manusia atau orang, tapi ingat, saya ingatkan, kalau kita itu nanti akan kita bahas apa ciri-cirinya. Bagaimana ciri-cirinya mukmin? Bagaimana ciri-cirinya orang yang beriman? Bagaimana ciri-cirinya kafir? Bagaimana ciri-cirinya orang yang menentang, yang ingkar terhadap bacaan Allah? Dan bagaimana ciri-ciri orang munafik, ya? Nah, itu nanti akan kita bahas, ya, satu demi satu. Cuma saya ingatkan, nanti kalau kita sudah mempelajari, mengetahui ciri-ciri, jangan sekali-kali kita menuding hidung orang lain, ya. Ingat, kajian kita itu adalah mempelajari analitik ini sebenarnya untuk mengidentifikasi masing-masing pribadi, diri kita sendiri. Apakah kita ini termasuk mukmin atau kafir atau munafik, ya. Kalau ciri-cirinya ternyata kita itu sama dengan ciri-ciri mukmin, ya orang itu termasuk mukmin. Tapi kalau ciri-ciri seseorang itu sama dengan ciri-ciri kafir, ya kafir orang itu, atau diri kita mungkin, ya. Atau kalau ciri-ciri munafik itu ada pada diri kita, ya kita munafik, ya. Jadi sekali lagi, jangan menunjuk hidung orang lain. Tunjuklah nanti diri kita masing-masing, ya. Kenapa? Karena tugas mukmin itu kan dakwah, mendakwahkan Al-Quran, mendakwahkan ajaran Allah, ya. Yang kita dakwai siapa? Ya termasuk orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Bagaimana orang kafir itu kita dakwai kemudian menjadi mukmin? Begitu pula
Bagaimana mereka yang munafik kemudian menjadi mukmin? Itu adalah tugas mukmin. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita jangan menuding orang lain ya, tetapi tunjuklah diri kita masing-masing. Nah, ini adalah statement, pernyataan. Nah, kemudian pembuktiannya gimana? Apa ciri-ciri mukmin?